Khusus untuk Mas Raja saya tidak ingin mengupdate apapun. Yang jelas langkah polisi sudah di sana udah muncul di media banyak sekali. Tidak perlu diupdate lagi. Sekarang adalah fokus polisi adalah bagaimana memperkuat alat bukti, meyakinkan teman-teman jaksa ya agar mereka yakin dan P21, dan setelah itu naik ke persidangan. Di persidangan kami akan otomatis akan all out membantu teman-teman jaksa, karena kewajiban polisi bukan hanya pada P21. Kewajiban polisi ya secara moral bahwa kasus yang sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh polisi itu harus kita yakinkan juga bahwa mereka tanpa melanggar azas praduga bersalah. Kita akan membantu jaksa dalam satu teamwork di pengadilan untuk membuktikan siapapun juga yang dibawa ke pengadilan adalah bersalah. Berdasarkan alat bukti ya sudah ada beberapa bukti yang kalau orang menahan berarti polisi menahan berarti ada bukti yang cukup, itu 2 alat bukti minimal ya, minimal 2 alat bukti plus keyakinan daripada penyidik. Horas Bali G Akademi dari tepian Danau Toba. Kalau untuk memperjuangkan ketidakadilan bagi rakyat jelata, maka saya tidak akan pernah bungkam sedetik pun ya, karena itu sudah visi misi hidup saya sekarang. Bukan hanya sebagai penulis maupun programmer, tetapi saya akan berikan waktu saya untuk berkontribusi dalam penegakan hukum di Indonesia ya, terkait kasus-kasus ketidakadilan seperti kasus Jessica Wongso ya. Di sini ada beritanya di Okezone dan lainnya ya. Vonis Jessica, Parlemen nilai putusan terhadap Jessica jadi pertaruhan Jenderal Tito Karnavian. Nah, inilah biang kerok, inilah manusia sampah ya, jenderal sampah, jenderal pengkhianat rakyat ya. Tito Karnavian, inilah biang kerok semua rekayasa hukum di Indonesia. Kapolrinya ya, Kapolri otak rekayasa, BB Digital, video CCTV, dan Krisnamurti, dialah Kapolda Metro Jaya 2016, Dirkrimumnya si Krisnamurti. Ya, inilah biang kerok masalah hukum. Dan herannya Indonesia ini tetap menjadi negara pengecut, ya, negara pengecut. Ya, semua orang Tito Karnavian takut ya terhadap Tito Karnavian ini. Listio Sigit Prabowo sudah saya laporkan Dumas Presisi 6 kali. Dibilang tidak berkadar pengawasan. Apa ini ya? Tinggi hati jadinya ya, narsis. Di otaknya Tito Karnavian ini pasti berpikir, tidak ada yang berani melawan saya di Republik ini. Bahkan Presiden pun nggak berani. Joko Widodo nggak berani menyentuh saya. Apalagi Prabowo Subianto, malah saya diangkat tetap menjadi Mendagri periode kedua kan. Itulah otaknya dia. Padahal inilah sebenarnya manusia paling jahat di Indonesia ini. Sejahat-jahatnya manusia di muka bumi ini, inilah paling jahat. Mengorbankan hidup Jessica Wongso. 4 bulan di sel tikus, 8 tahun di penjara, divonis 20 tahun penjara. Tetapi dengan barang bukti digital, video CCTV yang sudah direkayasa oleh Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim, ketuanya saat itu Muhammad Nur Al-Azhar, ya, ahli yang super ahli, ya, ternyata cuma menggunakan iRedsoft dan FreeMake video editor untuk mengotak-atiknya. Inilah biang kerok dari masalah hukum, dan satu pun presiden tidak berani. Kapolri, saya tantang, ayo pertemukan saya dengan Muhammad Nur Al-Azhar di depanmu, di kantormu, ayo. Kalau saya salah, tangkap saya, langsung tersangkakan, penjarakan saya seumur hidup. Saya dengan senang hati ya dipenjarakan dengan kalau saya salah ya. Gitu. Saya minta juga kepada dulu Joko Widodo, sekarang Presiden incumbent Prabowo Subianto, berikanlah waktu Pak kepada saya untuk menjelaskan kepada Bapak. 30 menit aja waktu Anda ya, untuk penegakan hukum ini. Supaya jangan terulang lagi. Bayangkan Kapolri sampah seperti ini. Tito Karnavian, dia pelaku rekayasa itu. Untuk apa Muhammad Nur Al-Azhar mengotak-atik? Capek Pak.
kalau tidak diperintah oleh Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016 lalu dan Krisnamurti sebagai Direktur Reskrimum, nggak mungkin Pak, nggak masuk akal itu, ya. Nggak mungkin dia berani, si Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, ya, sama-sama mereka mendirikan Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Nggak mungkin berani mereka mengotak-atik itu tanpa diperintah langsung oleh si Tito Karnavian dan Krisnamurti. Jadi supaya Indonesia ini jangan menjadi negara pengecut, masa kepada Tito Karnavian saja kita takut sih negara ini? Negara ini kok takut sama Tito Karnavian? Sedih saya melihat Indonesia ini, gitu. Siapa sih orang ini coba? Kok bisa? Bukan negara nenek moyangnya ini. Masing-masing kita berjuang, setiap provinsi ada panglima-panglimanya dan rakyatnya menumpas penjajahan Jepang dan Belanda. Apa dampaknya orang ini ke seluruh Indonesia rupanya? Selain merekayasa kasus. Saya sedih melihat Indonesia ini. Saya sudah bilang, saya siap ditangkap. Ya, saya siap ditangkap Pak Prabowo Subianto. Apa sih? Ya, kalau untuk memperjuangkan kebenaran, apalagi itu kebenaran ilmiah, saya siap ditangkap. Ilmu yang saya bidangi 30 tahun semenjak saya di Teknik Elektro GM Pak Prabowo Subianto. Saya tidak main-main ini Pak. Ya, saya meminta tangkap, pidanakan ini Pak Tito Karnavian. Inilah biang kerok masalah rekayasa hukum di Indonesia. Ya iyalah pertaruhan. Kalau bayangkan kalau dia sudah diangkat Kapolri dan terbukti kemarin itu rekayasa video digital. Jadi apa orang ini? Jadi pesakitan nih di penjara, nggak bakal jadi apa dia? Diminta rakyat langsung turun jadi Kapolri, ya, dan nggak mungkin jadi Mendagri itu zaman pemerintahan Joko Widodo dan Anda sekarang. Ya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan melihat vonis yang akan dijatuhkan terhadap Jessica merupakan suatu pertaruhan reputasi bagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pasalnya, saat kasus ini dilakukan penyidikan, Tito menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya ya, tahun 2016, dan Kombes Krisnamurti, yang sekarang sudah Irjen itu, si penipu itu, sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ya, oh ya, kata Trimedia. Ya. Oh ya, ini soal reputasi Mas Tito. Kan beliau dulu Kapolda. Dirkrimumnya Krisnamurti, ujar Trimedia di gedung DPR Senayan ya. Dia Wakil Ketua Komisi 3 DPR atau anggota ya. Trimedia Panjaitan di gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Oktober 2016. Dikatakan Trimedia, meski kasus itu ditangani langsung Krisnamurti, namun Tito juga bertanggung jawab penuh sebagai atasan yang memimpin anak buahnya mengusut kasus ini. Makanya saya minta Pak Prabowo Subianto, orang inilah yang paling bertanggung jawab terhadap rekayasa video CCTV Pak Prabowo Subianto. Ayo Pak, kita tuntaskanlah ini Pak, supaya jangan terjadi lagi. Saya akan terus maki-maki Pak kepolisian kalau ini nggak dituntaskan. Dalam arti Tito Karnavian harus bertanggung jawab terhadap rekayasa ini, gitu. Baru saya berhenti, gitu. Sepanjang Tito Karnavian tidak dimintai tanggung jawabnya dan dia mengaku, maka saya akan terus berteriak. Gak percaya saya sama kepolisian kalau ini aja gak bisa dituntaskan. Saya tidak rela ya bangsa ini jadi bangsa pengecut. Menghadapi Tito Karnavian aja pun gak berani. Bagaimana kita, Bapak Prabowo Subianto bilang, ini serangan luar negeri, bla 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 bla, keamanan negara. Kalau Tito saja tidak berani negara ini menghadapi, apa itu bullshit itu Pak? Ya, omong kosong. Kita harus melawan penjajahan dulu dalam negeri kita, pengkhianat di dalam selimut. Anda sendiri sekarang di kabinet, di dalam negara ini, kita harus tumpas dulu, baru kita siap menghadapi bangsa lain. Trimedia melanjutkan ini. Kan semua kasus penanggung jawab utama Kapolda. Ya, gitu loh. Di wilayah hukum Polda, ya Kapoldanya bertanggung jawab.
Tito Karnavian, gitu. Walaupun dirkrimumnya Krishnamurti, gitu. Terutama yang menarik perhatian itu kalau nggak mereka yakin dasar hukumnya dua alat bukti, ya mereka kan tidak ada berani. Saya yakinlah orang banyak kenal Mas Tito. Beliau cukup hati-hati dalam menangani sebuah perkara, kata Trimedia Panjaitan. Itulah persepsi dia sebagai anggota DPR Komisi 3 saat itu, ya, periode 2014-2019, ya. Ya, menurut persepsi dia kenal Tito. Tapi saya bukan percaya pada saya kenal siapa. Saya percaya pada bukti ilmiah. Di metadata itu ada penggunaan e-readshop oleh Muhammad Noel Azhar yang dilarang untuk mengotak-atik barang bukti digital. Itulah yang dipakai, gitu, ya. Jadi saya nggak percaya apapun, gitu loh. Kecuali kalau Trimedia ya nggak paham dia tentang ilmu forensik digital video. Ya kalau saya ya beda statementnya, ya. Begitulah. Jadi yang tanggung jawab terhadap rekayasa ini Pak Prabowo Subianto adalah Tito Karnavian. Anda harus seret dia ke pengadilan, seret dia untuk dimintai tanggung jawab. Itu baru berani mati demi rakyat. Untuk apa takut sama Tito Karnavian? Memang siapa dia di Republik ini? Ya? Siapa memang dia? Selain biang kerok masalah rekayasa hukum. Nah, inilah saya kecewanya sama Pak Prabowo Subianto. Tidak ada penegakan hukum, Anda benahi. Mulai dari sini, Pak. Si Tito Karnavian ini, sebelum dia check out dari dunia ini, harus kita mintai tanggung jawab sama dia. Biar jangan ada lagi calon-calon jenderal lain merekayasa kasus. Biar takut mereka. Kalau bisa hukum gini, Pak, ya, itu disaksikan oleh publik. Ya, betapa sadis orang ini. Ya, ngotak-atik digital evidence semena-mena, sesukanya dikabur-kaburkan supaya digiring hakim itu pakai narasi-narasi yang mereka persiapkan. Inilah sumber masalah hukum di Indonesia, gitu loh. Saya nggak mau saya menyebutkan TK Tito Karnavian pakai apa singkatan-singkatan KM Krishnamurti. No, saking yakinnya saya terhadap ilmu saya. Untuk apa, Pak? Ini turunan pahlawan ini. Ya, yang tewas, memang dia turunan apa dia? Ya. Tahe. Ini juga ya. Dilansir juga Goriau.com, Trimedia catat vonis Jessica jadi pertaruhan reputasi Tito. Ya, jadi demi reputasinya, ya, supaya jangan ketahuan rekayasa kasus, pakailah tangannya Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto. Di jpnn juga.com catat vonis Jessica jadi pertaruhan reputasi Tito Karnavian, dikatakan oleh wakil ketua ternyata dia Komisi 3 DPR, ya, Trimedia Panjaitan tadi di Okezon, ya. Makanya saya bilang, Pak, jangan jadikan negara ini jadi negara pengecut. Mati itu kita harus siap kapanpun, gitu. Supaya apa? Memberikan teladan kepada generasi muda. Tidak ada yang kita takutkan, apalagi menjadi pemimpin. Saya saja manusia rakyat jelata nggak takut sama Tito Karnavian. Coba Anda kasih saya Kapolri 1 minggu, saya tangkap itu langsung itu. Nggak peduli saya ancaman-ancaman bawahannya atau mantan bawahannya. Kenapa rupanya? Sama-sama calon busuknya kita di kuburan nanti. Apa rupanya? Ya. Buktikan, Pak. Ya inilah ya, di Redshop selalu saya ulang-ulang ini biar malu kepolisian Republik Indonesia. Inilah e-Redshop. Kalian bisa download ini dan free make. Ini dua-dua ini bisa kalian download di internet gratis dan diakui manusia sampah ini, si ahlinya itu dari Baris Krim Polri Muhammad Noel Azhar, sebagai software berstandar internasional FBI, CIA, Interpol, Hollywood, Bollywood. Bayangkan, ya.
Dan dipercaya pula oleh para jaksa, metadata salah ketik khususnya di kamera CCTV 9 dan 17, 7, 9 dan 17. Salah ketik metadatanya, jumlah frame-nya. Coba bayangkan itu. Ya. Sangat mengerikan hukum di Indonesia ini kalau hakim PK Jessica nanti tetap mempercaya manusia penipu ini, ya, sudah nggak tahu apa-apa tentang digital evidence manipulation, ya, hanya berdasarkan percaya saja karena mereka polisi. Ya udah selesai hukum Indonesia, nggak usah ada sidang. Ya, harusnya kalau hakim yang menyidangkan PK Jessica nanti, dan sekarang sudah dibentuk majelis sidangnya. Kalau kalian nggak tahu apa yang saya pertentangkan, saya ungkapkan di persidangan, ya carilah ahli independen. Jangan kalian memutuskan atas ketidaktahuan kalian. Ingat, tangan kalian nanti akan berdarah-darah. Ikut kalian dalam memutuskan mendukung rekayasa Tito Karnavian dan Krisnamurti. Carilah 3 ahli dari universitas banyak. Tanyakan, Iredsoft ini benar nggak ini? Untuk apa ini Iredsoft ini? Ya untuk mengubah-ubah ukuran video, laju video, ya laju frame-nya supaya bisa tangan Jessica yang seharusnya, tangan Mirna Salihin yang seharusnya mengambil sedotan tidak terlihat, supaya dituduh Jessica yang menaruhkan sedotan ke situ, dikabur-kaburkan, terus dipercepat pergerakan itu. Ya, aduh, ya itulah ya, inilah ya sampai mereka check out dari dunia ini. Ya, sampai mereka check out dari dunia ini, ya, kedua manusia sampah ini, Tito Karnavian dan Krisnamurti, nggak bakal saya berhenti, Pak Prabowo Subianto. Walaupun saya akan mengadu ke presiden berikutnya kalau Anda tidak ada harapan bagi saya, ya, jangan cuma besar mulut, saya rela mati demi rakyat. Inilah dulu buktikan, ya. Kalau saya jelas Pak, saya siap mati. Lawan saya Tito Karnavian, Kapolri, yang mereka punya bawahan, bisa sewaktu-waktu meniadakan saya dari dunia ini. Bisa sewaktu-waktu menangkap saya dari dunia ini. Karena saya tidak punya kekuasaan. Ya. Apalagi kalau saya punya kekuasaan seperti Anda, jadi presiden. Hari pertama langsung saya kurung dia ke Nusa Kambangan. Mereka 2 ini. Ya, bertiga sama siapa ini? Si Muhammad Nual Azhar. Hari pertama saya Nusa Kambangan kan mereka. Tinggal banyak kasih ahli-ahli aja, gampang kok Pak. Kalau Anda tidak percaya sama ahli dalam negeri, tanya ahli dari Singapura, tanya ahli dari Australia. Ini loh metadatanya, kamera CCTV 9 created with Super C Iredsoft. Ini sudah tak terbantahkan ini Pak. Dan diakui Muhammad Nual Azhar, dia sopir di dalam DVR yang hanya untuk merekam. Ini video editor. Mana adalah DVR untuk merekam di rumah Bapak atau di istana itu? Coba tanya orang yang menjaga-jaga atau yang IT di situ, di istana, ada nggak software untuk mengedit video di DVR Istana Negara? Yang paling canggih pun nggak ada Pak. Yang Bapak gunakan di Istana Negara pun nggak ada itu. Sampai kiamat pun nggak ada. Karena memang tugasnya DVR cuma merekam, bukan mengedit. Karena mengedit itu butuh komputasi, prosesornya DVR itu nggak cukup untuk mengedit. Memang dia hanya untuk merekam. Apalagi sistem operasinya pun beda. DVR Linux, sementara Iredsoft dan FreeMake itu Windows. Aduh, sampai kapan lah ini si Tito Karnavian ini nggak kita kurung ya. Kalau memang penegakan hukum mau bersih, mau benar, maka mulai dari Tito Karnavian, si dalang rekayasa hukum di Indonesia. Mulai dari dia. Gitu. Kalau yang lain bisa menunggu. Mulai dari si Tito Karnavian. Karena apa? Dia ini orang Kapolri loh dulu. Ya. Mantan Kapolri saat itu, otak rekayasa Pak. Ini kamera CCTV 1, semua sudah saya kumpuli bukti-buktinya ini. Ya, kamera CCTV 3, Iredsoft juga, salah ketik juga, kamera CCTV 7, 50 frame dibuang. Kamera CCTV 7 itu Iredsoft juga. Nih, belum lagi berubah-ubah isi folder Pak. Bagaimana ini Pak? Saya juga meminta
mulai dari jaksa penipu yang sekarang di Kejaksaan Agung itu, Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Carvalho, Haribowo itu ditangkap juga, Pak. Bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krishnamurti mengubah-ubah isi flash disk sebagai barang buktinya. Baik jumlah folder dan isi folder. Itu juga harus ditangkap. Dari puluhan ribu frame dibuang dari kamera CCTV 17. Kamera CCTV 7, 5 detik, 10 detik durasi video sengaja dihilangkan Muhammad Noel Azhar. Begitu juga kamera CCTV 9 ya, ini 9, ini 7. Aduh, bagaimana lah ini Pak? Harapan saya Anda benar-benar benar-benar menangkap ini manusia-manusia apa ini mulai dari Tito Karnavian dan Krishnamurti, inilah mereka Pak. Ya, bergerombol berkomplot untuk memanipulasi merekayasa hukum ini. H-1 dari 10 Agustus, maka ini 9 Agustus. 10 Agustus Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto maju ke persidangan untuk menipu publik, menipu hakim, dan menipu semua. Apakah Anda rela pengadilan hukum diinjak-injak oleh orang yang seharusnya menegakkan hukum seperti orang ini? Ini para jaksanya Pak. Ini Ardhito, ini si Haribowo, ini Wahyu Oktaviandi, ini Sandi Andika. Ini penipu ulung nih Pak, para jaksa ini. Penipu-penipu ulung. Gitu. Terus, Bapak mau apa sekarang? Ya kepadamu lah kami serahkan, tapi meskipun saya pesimis, ya kalau memang ada harapan ya saya tetap ungkapkan. Tetapi, kalaupun itu tidak Anda selesaikan sampai 2029, saya berharap akan ada presiden yang gagah berani sebelum Tito Karnavian dan Krishnamurti check out dari dunia ini. Biar kita permalukan dia. Biar jangan ada lagi jenderal polisi merekayasa semacam ini. Gitu. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.